Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi bersama Bapak Abu Hasan Mubarak dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam di semester 2. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Baiklah anak-anakku semuanya, di pada layar Pak Guru telah menuliskan beberapa materi pembelajaran yang akan kita pelajari di semester yang kedua ini. Sebetulnya untuk kelas 6 pada setiap materi pembelajaran itu ada 5 materi pembelajaran. Namun berhubung kemarin ada satu materi yang belum sempat kita ajarkan, maka di pertemuan perdana ini di semester 2 ini Pak Guru ingin ajarkan itu supaya tidak ketinggalan. Untuk materi yang ada di slide ini, silakan bagi yang belum menyalin di di buku tulis kalian bisa disalin di sana. Pada materi yang kelima atau pelajaran yang kelima, yaitu tentang keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang apa saja keteladanan yang diajarkan oleh baginda Nabi, sehingga kita perlu mencontohnya dalam kehidupan sehari-hari kita, dan juga keteladanan yang telah dicontohkan oleh para sahabat beliau, terutama sahabat-sahabat yang telah menjadi pemimpin atau pengganti kepemimpinan sepeninggal beliau yang diistilahkan dengan Khulafaur Rasyidin. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran. Untuk keteladanan Rasulullah SAW ada 4 yang bisa kita jabarkan. Yang pertama tentang sikapnya sebagai seorang al-amin atau orang-orang Quraisy Mekah pada saat itu memberi gelar kepada baginda Nabi sebagai Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Karena kejujurannya itulah kemudian Nabi Muhammad SAW diberikan gelar Al-Amin. Yang kedua, sikap kasih sayang baginda Nabi, baik kasih sayang terhadap keluarga maupun yang ditampakkan pada lingkungan sekitar. Kemudian juga yang ketiga adalah sikap kepedulian baginda Rasul SAW terhadap lingkungan sekitar. Dan yang keempat adalah bahwa ajaran yang disampaikan atau didakwahkan oleh baginda Rasul SAW adalah ajaran yang rahmatan lil alamin. Nah, anak-anakku semuanya, untuk yang pertama ini adalah keteladanan al-amin atau dapat dipercaya, karena kejujurannya dia dapat dipercaya. Pada buku materi atau buku ajar, anak-anak bisa membaca di sana bagaimana kisah baginda Rasul SAW suatu ketika pada usia yang mendekati kematangan di usia muda, beliau SAW ditunjuk oleh suku Quraisy yang pada saat itu jumlahnya banyak, dan suatu ketika terjadi peristiwa bahwa batu Hajar Aswad yang hitam itu jatuh dari tempatnya, sehingga setiap suku Quraisy merasa mereka paling berhak untuk mengangkatnya kembali, karena merupakan itu suatu simbol simbol penerimaan oleh masyarakat dan juga simbol simbol sebagai keagungan suatu suku.
Maka mereka bertikai untuk bisa meletakkan Hajar Aswad di posisinya semula. Karena yang menghendaki hal itu cukup banyak, maka akhirnya mereka bersepakat untuk membuat suatu sayembara. Di antara isinya adalah barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram esok harinya pertama kali, maka dialah yang berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Nah, pada saat kondisi seperti itu, Rasulullah SAW ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memasuk orang yang pertama masuk ke pelataran Masjidil Haram esok hari. Maka akhirnya suku-suku Quraisy sepakat untuk menunjuk baginda Nabi sebagai orang yang meletakkan batu Hajar Aswad ke tempatnya semula. Apakah kemudian Nabi Muhammad langsung meletakkan Hajar Aswad? Tidak. Yang dilakukan oleh baginda Nabi adalah membentangkan sorbannya, kemudian meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Setelah itu baru kemudian meminta kepada setiap suku untuk memegang ujung daripada sorban beliau, hingga setelah sorban itu sejajar dengan tempat semula Hajar Aswad, maka beliau sendiri dengan tangannya yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Jadi Hajar Aswad yang sekarang ada di Ka'bah itulah tempat di mana baginda Nabi meletakkan batu hitam tersebut. Yang jadi pertanyaan adalah, kok bisa orang-orang Quraisy yang suka saling menunjukkan keberaniannya, ya suka saling menunjukkan ketangkasannya dan seterusnya, kok bisa kemudian memberikan kepercayaan kepada Muhammad bin Abdullah? Jawabannya adalah karena beliau sosok yang dikenal jujur dari kecil sampai dewasa, tidak pernah berbohong sedikit pun, sehingga masyarakat memberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Maka inilah kemudian anak-anak semuanya, kita harus mencontoh keteladanan kepada baginda Rasulullah SAW apabila kita ingin dipercaya oleh masyarakat kita, mendapatkan kepercayaan dari mereka tanpa ada keraguan, maka jadilah anak yang jujur dan tidak pernah berbohong. Yang kedua adalah sikap kasih sayang beliau. Baginda Rasul SAW suatu ketika didatangi atau menunjukkan bagaimana sikap kasih sayang kepada keluarganya, diantaranya dengan mencium cucu-cucunya itu Hasan dan juga Husain. Dicium pipinya, cium kepalanya. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang bertanya bahwa dia tidak pernah melakukan hal itu. Padahal anak dia banyak, ada 10, satu pun tidak pernah anaknya diciumnya atau diperlakukan sebagaimana Nabi memperlakukan cucu-cucunya. Maka kemudian Nabi mengatakan, barang siapa tidak berbelas kasih, maka dia tidak akan mendapatkan belas kasihan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa salah satu ciri atau kasih sayang yang bisa kita tampilkan adalah ketika kita mencium kedua tangan ayah dan ibu kita. Sebaliknya mereka juga ketika mencium anaknya menunjukkan kasih sayang, maka itulah bagian daripada sikap kasih sayang telah ditunjukkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anakku semuanya yang berbahagia, ini keteladanan kasih sayang baginda Nabi. Termasuk ketika baginda Nabi perintahkan kepada orang yang mau menyembelih hewan kurban pada saat perayaan kurban, maka harus dengan pisau yang paling tajam. Harus dengan pisau yang paling tajam. Tidak boleh tidak tajam. Harus tajam. Jadi sekali tebas terputus itu urat-urat atau tenggorokan kerongkongan yang ada di jalur nafas dan darah di hewan tersebut. Karena itu sebagai ciri kalau hewan telah terpotong dengan baik. Harus dengan pisau yang tajam. Nah, dan juga hewan yang akan disembelih tidak boleh menyaksikan hewan lain yang sedang disembelih. Ini merupakan ajaran Islam yang sangat berkasih sayang, bukan hanya kepada sesama manusia, namun juga kepada hewan dan binatang. Tumbuhan juga sama, pohon-pohon juga demikian. Nabi melarang kita untuk menebang pohon sembarangan. Itulah
keteladanan kasih sayang yang bisa kita contoh dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah kepedulian. Sikap kepedulian beliau bisa tercermin dalam kesehariannya. Di antaranya adalah dalam sikap hematnya menggunakan air seperlunya dan secukupnya. Apa yang menjadi keperluan kita, itulah yang kita gunakan. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malah apabila kita berwudu, kemudian membasuh muka, membasuh tangan, membasuh telapak kaki dan seterusnya, melebihi daripada apa yang telah dicontohkan oleh Nabi, maka itu merupakan bagian daripada pemborosan. Padahal Nabi mencontohkan maksimal 3 saja. Kemudian kita melakukan sampai 4, sampai 5, itu ajaran Islam menilainya suatu pemborosan. Nah, ini sikap yang harus kita contoh. Termasuk juga membuang sampah pada tempatnya, kemudian harus hidup rapi, bersih, teratur. Itu merupakan bagian daripada kehidupan ajaran Islam yang menunjukkan sikap kepedulian. Kita peduli dengan orang lain. Ketika kita mau sholat, kita dianjurkan untuk memakai wangi-wangian. Karena kita peduli dengan orang yang akan sholat di samping kanan kiri kita, supaya mereka juga nyaman. Kalau kita nyaman dengan mereka, dan mereka nyaman dengan kita, maka akan kita hidup dalam keadaan yang harmonis. Selanjutnya yang keempat adalah ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ajaran yang rahmatan lil alamin. Apa itu ajaran yang rahmatan lil alamin? Ajaran yang rahmatan lil alamin adalah ajaran yang penuh kasih sayang untuk semuanya, bukan sekedar untuk manusia, tapi juga untuk hewan, tumbuhan, binatang, dan seterusnya. Bagaimana tadi dikisahkan ketika ingin memotong hewan sembelihan harus dengan pisau yang sangat tajam dan tidak boleh melakukan itu sembari ditonton oleh hewan yang akan dipotong. Nah, juga ajaran baginda Rasul SAW berkasih sayang sesama keluarga, sama kerabat, sama keluarga sendiri, dan sama teman-temannya, dan lain seterusnya. Nah, inilah beberapa keteladanan yang bisa kita ambil contoh dari baginda Rasul SAW. Kita ulangi, keteladanan baginda Nabi bisa kita lihat pada 4 hal. Yang pertama, kejujurannya, sehingga beliau digerai Al-Amin sebagai orang yang dapat dipercaya, kasih sayangnya, kepeduliannya, dan ajarannya yang rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Selanjutnya tentang keteladanan sahabat Rasulullah SAW. Apa sih yang dimaksud sahabat itu? Sahabat itu artinya orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW dan menjumpainya serta beriman kepada dakwah Rasulullah SAW. Apa yang didakwahi oleh Nabi, yaitu iman kepada Allah dan mengakui risalah Rasulullah SAW. Itulah yang dimaksud dengan sahabat. Sehingga ada orang yang hidup pada zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi, bahkan berinteraksi baik dengan Nabi, namun dia tidak beriman kepada ajaran Nabi, dia tidak disebut sahabat. Contohnya adalah Abu Lahab, ya, Abu Jahal, Musailam al-Kadzab, dan seterusnya. Nah, adapun orang-orang yang hidup dengan Nabi, sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mengikuti ajaran Nabi, maka itulah sahabat. Siapakah di antara mereka? Di antara mereka adalah sahabat yang utama yang kita kenal dengan istilah Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah para pengganti daripada Rasulullah SAW peninggal baginda Rasul wafat. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Pada pembelajaran kali ini kita akan melihat bagaimana keteladanan daripada 4 khalifah ini. Semoga kita bisa meneladani daripada sikap dan sifat beliau. Pertama, Abu Bakar Siddiq. Beliau memimpin selama 2 tahun, yaitu tahun 632 sampai 634 Masehi. Adapun jasa-jasa yang telah dilakukannya adalah pendirian Baitul Mal. Baitul Mal adalah suatu kantor di mana berfungsi untuk mengumpulkan
harta-harta yang diambil baik melalui infak, sedekah, wakaf, zakat, hibah, wasiat dan seterusnya. Itu tujuan daripada pendirian Baitul Mal yang kemudian harta-harta yang telah terkumpul nanti akan dibagikan untuk orang-orang yang membutuhkan serta mereka-mereka yang sudah dinyatakan baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah mendapatkan bagian utama daripada itu. Juga jasa yang telah dilakukan di masa kepemimpinan Abu Bakar adalah memerangi para pengemplang zakat. Munculnya orang-orang yang tidak mau berzakat karena mereka beranggapan bahwa zakat itu hanya untuk Nabi. Sementara baginda Nabi SAW sudah meninggal dunia. Maka menurut mereka zakat tidak perlu. Di zaman Abu Bakar kelompok ini akhirnya diperangi. Karena menurut Abu Bakar Siddiq, zakat itu sama halnya perintah menegakkan sholat. Dan barang siapa membedakan antara zakat dengan sholat, maka harus diperangi. Dan juga memerangi nabi palsu, nabi-nabi yang muncul mengaku diri mereka menjadi nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa jasa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sifat beliau adalah lemah lembut dan dermawan. Kemudian yang kedua adalah keteladanan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memimpin dari selama 10 tahun, yaitu 634 sampai 644 Masehi. Adapun jasa yang telah dilakukannya adalah pengelolaan administrasi negara, pengelolaan pemerintahan, kepemimpinan pada zaman Umar bin Khattab jauh dilakukan dengan sangat teratur dan rapi. Masing-masing ada posnya, ada pengelolaannya, ada pengurusnya dan seterusnya. Termasuk penetapan kalender Islam atau kalender Hijriah juga dilakukan di dalam kepemimpinan Umar bin Khattab dan juga perluasan dakwah Islam. Sifat daripada utama Umar bin Khattab ini adalah tegas, berani, dan juga dermawan. Yang ketiga adalah keteladanan Utsman bin Affan. Masa kepemimpinannya selama 12 tahun, 644 sampai 656. Jasa yang telah dilakukannya adalah menjadikan Al-Quran yang tercerai-berai menjadi satu mushaf yang kita kenal sekarang. Menjadi satu bendel, menjadi satu kesatuan, di mana sebelumnya tercecer di setiap para sahabat. Nah, ini yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan, termasuk juga perluasan dakwah Islam. Sifat yang paling menonjol adalah lemah lembutnya dan juga dermawannya. Dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib yang memerintah selama 5 tahun, yaitu dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Jasa yang telah dilakukan adalah lahirnya ilmu nahwu, ilmu ala di dalam bahasa Arab. Itu jasa yang diakui oleh umat ini, bahwa di masa Ali bin Abi Thalib kemudian ilmu bahasa Arab berkembang dan bisa dipelajari oleh bangsa-bangsa manapun. Sifat yang mendasar daripada Ali adalah cerdas dan juga pemberani. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tadi penjelasan materi kelima tentang keteladanan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya yang kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin. Mudah-mudahan bermanfaat penjelasan ini. Tetap semangat, jangan lupa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya supaya hidup kita selamat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.